Strategi jualan HP di Indonesia tuh beda-beda. Ada yang efisien, terukur, tapi pasti kayak Infinix, Xiaomi, atau Flash yang secara bergerilya mencari celah-celah yang masih bisa diisi tanpa harus menggebrak dengan kampanye produk besar-besaran. Ada juga yang abis-abisan menggelontorkan rupiah untuk berpromosi, menyebar jaringan service center mandiri, lalu membuat showroom-showroom experience store hingga membangun pabrik sendiri di Indonesia seperti Samsung, Oppo, Andromax, dan yang terbaru ya Coolpad ini. Yap, Coolpad memilih strategi all out karena rencana investasinya nggak tanggung-tanggung di sini. Service center udah tersebar di 28 titik kota-kota besar di Indonesia. Experience store juga udah banyak. Pabrik, nah kalau yang ini katanya lagi dibangun di Surabaya. Pertanyaannya nih ya, apakah pertaruhan besar ini mampu dijawab oleh device andalan terbaru mereka yaitu Coolpad Max? Coolpad Max ini dijual dengan harga yang ya cukup tinggi di Rp4.850.000 di blibli.com. Apakah sebanding dengan harganya? Ya pertama kita unboxing dulu aja kali ya. Di dalam boxnya yang terlihat eksklusif ini ada device-nya yang berwarna Royal Gold. Ada juga pilihan warna yang Rose Gold. Ketebak ya. Lalu kita juga dikasih casing hardcover transparan original dan plastik anti gores, walau layarnya udah pakai Gorilla Glass 4 sih sebenarnya. Kemudian ada kabel data dan charger adaptor tentu saja yang support Qualcomm Quick Charge 3.0. Terakhir ada earphone yang bentuknya oke ya, mirip kayak iPod-nya iPhone. Oke, habis ini semua yang kita dapatkan dari paket penjualan. Oh ya, nggak ada kitab-kitab di sini karena ini barangnya pinjaman dari vendornya langsung. Jadi bukan saya yang beli. Oke. Sejak HTC mendesain HTC One di tahun 2013 yang lalu, kemudian disusul iPhone 6 di tahun berikutnya, sepertinya nih ya, brand-brand lain tuh kelihatannya agak latah dalam merumuskan desain HP flagship full metal unibody. Ya jadinya nggak jauh-jauh dari kayak gini. Sah-sah aja sih karena desain seperti ini walau terlihat simple namun mampu memancarkan aura kemapanan yang maksimal. Bagian punggung Coolpad Max ini selalu terlihat mengkilat dan anti-dekil. Pemilihan material, presisi, dan build quality-nya juga udah setara dengan HP-HP termahal di pasaran saat ini. Berasa solid, kokoh, dan mantap termasuk tombol-tombolnya yang punya feedback yang begitu kliki. Namun saking mantap dan solidnya, bobotnya juga terasa jadi berat. Ya, tercatat kurang lebih sama beratnya dengan Samsung Galaxy Note 5. Ditambah lagi bodinya yang terasa licin karena minim grip yang memadai membuat kita harus ekstra hati-hati ketika menjeglingnya. LED notifikasi udah ada. Ya, well intinya build quality Coolpad Max ini udah boleh dikategorikan sebagai flagship class. Walau secara estetika ya walau tergantung selera sih, tapi buat saya pribadi agak terlalu simple, cari aman dan minim ornamen pembeda. Punya skin UI sendiri yang dinamakan Cool UI yang sekarang udah menginjak versi ke-8. Dan saya melihat fokus dari pengembangan UI-nya ini adalah di sektor performa. Karena kinerja multitasking, buka tutup aplikasi, dan proses booting terasa wus cepet banget. Walau kompensasinya, fitur kustomisasi dan desain dari UI ini, ya walau nggak jelek sih, tapi terlihat biasa-biasa aja. Fitur kustomisasinya hanya menawarkan beberapa pilihan theme yang nggak terlalu banyak juga, sedangkan desain dari Cool UI itu sendiri terasa sederhana dengan animasi yang nggak lebih wah dari stok Android. Yang istimewa paling ada di fitur Dual Windows dan tentunya Dual Space yang telah saya buat video lengkapnya kemarin. Kalau belum sempat lihat dan pengen tahu tentang fitur Dual Space ini, boleh saya kasih linknya di bawah. Oke? Displaynya oke, udah pakai kaca 2,5 di Gorilla Glass 4 plus lapisan anti minyak yang sukses bikin layarnya selalu terlihat ya relatif kinclong. Tapi kinerjanya menurut saya nggak begitu impresif, terutama buat HP di level harganya. Gorengan reproduksi warna buat pemakaian hari-hari sih masih oke lah, hanya tingkat kecerahannya masih di bawah rata-rata. Lalu kalau kata juragan Tekno mah layar yang enak tuh. Saya ngerasa layar Meizu M3 ini lembut kan.
Nah, di sini nggak gitu, men. Layarnya terasa keras dan licin, ditambah lagi sifatnya yang lebih reflektif dari biasanya. Dan sensitivitasnya pas telapak tangan kita kedinginan dan kering tuh jadi agak berkurang gitu. Walau kondisi di tangan normal sih, sensitivitas nggak jadi masalah sama sekali. Prosesornya versi upgrade Snapdragon 615 yaitu Snapdragon 617 yang punya tambahan beberapa fitur kayak Quick Charge 3.0 yang di 615 kemarin masih pakai versi 2.0. Lalu LTE Cat 7 pun udah di-upgrade dari LTE Cat 4. Ada juga dual ISP untuk experience kamera yang lebih baik dan beberapa upgrade minor lainnya lah. Sisi performa pun ada peningkatan yang terlihat dari skor Antutunya yang ternyata cukup oke lah di sini. Ditambah UI-nya yang ringan, gaming 3D berjalan ya cukup mulus di Coolpad Max ini. Game-game sekelas Nova 3 dan Assassin's Creed Identity masih cukup nyaman dimainkan di sini, walau belum terbebas dari frame drop yang ya sesekali muncul. Kalau game-game HD yang tingkat kerumitan grafiknya di bawah kedua game tadi sih ya bisa dibilang lancar jaya lah. Ditambah memori internal 64GB yang lega plus bisa mindahin file game ke microSD, RAM juga mantap di 4GB, lalu keluaran speaker body juga lantang, dan terakhir suhu body yang walau kerasa cepat panas sih, resiko pakai body metal, tapi tercatat panasnya masih cukup jauh dari 45 derajat Celcius, jadi ya belum termasuk kategori overheat. Hal-hal tersebut bikin ngegame di Coolpad Max ini lumayan nyaman. Kenapa nilainya hanya lumayan? Karena ya kualitas layarnya itu tadi yang agak redup kalau menurut saya. Dan kinerja baterainya yang ya bisa dibilang pas-pasan lah. Jelas belum cukup tangguh buat mensupport aktivitas gaming HD yang maraton. Mungkin juga karena saya pakai fitur dual space-nya kali ya. Jadi sedikit banyak memerlukan asupan nutrisi ekstra. Untungnya ngecharge-nya lumayan cepat. Hanya membutuhkan waktu sekitar 55 menit aja dari lowbat ke full charge berkat fitur Qualcomm Quick Charge. USB on the go? Siap. Dual SIM? Kuat. Walau sistemnya substitusi dengan slot microSD. Fingerprint juga cepat. Dan punya beberapa fungsi tambahan yang intuitif. Sensor-sensor juga lengkap. Dan main VR jelas mantap. Hanya gak ada near field communication. Kameranya nggak jelek, tapi karena harganya 5 juta, jadi ekspektasi kita ya tinggi dong ya, setinggi harganya. Dan ternyata untuk ukuran kamera HP seharga 5 jutaan, ya kata saya sih berasa kurang greget di saat memotret pada kondisi-kondisi sulit seperti low light maupun backlight. Karena noise masih ramai dan dynamic range juga nggak begitu panjang jangkauannya. Tapi kalau moto di kondisi normal dengan cahaya yang mencukupi sih ya nggak ada masalah. Untuk selfie-selfian juga wajib di tempat yang terang. Kalau di low light, biru. Experience menggunakan kameranya udah oke. Fokus dirasa cukup cepat, jadi antar shutter juga ya oke lah. Untuk merekam video, penguncuan fokus dan penyesuaian auto exposure juga ya nggak buruk, walau nggak istimewa juga. Software kameranya juga cukup lengkap, ada beberapa mode yang bisa dipilih, termasuk mode manual yang tentunya akan disukai buat yang lumayan ngerti dasar-dasar fotografi. Jadi kameranya, ya itu tadi, sebenarnya nggak jelek, tapi buat level harganya, banyak yang lebih baik dari ini. Di bawahnya sih, jago sih Coolpad Max ini. Pakai earphone, enak suaranya. Software musiknya juga oke, minimal punya equalizer lah. Dan yang paling asik, speaker bodinya terbilang berkualitas keluaran suaranya. Keras dan detakan beatnya juga terasa mantap. Sukses memanjakan aktivitas nonton YouTube, dengerin musik, atau main game. Oke, sampai ke kesimpulan. Jadi ya saya sangat berharap Coolpad Max ini adalah tipe-tipe HP yang pas pertama launching tuh harganya tinggi, lalu kemudian secara bertahap melakukan penyesuaian harga agar bisa memberikan penawaran yang lebih baik lagi bagi para calon konsumennya. Karena bandrol harga yang mencapai 5 juta, ya nggak main-main men.
Kualitas produk yang ditawarkan harus berada di level excellent. Build quality, desain, responsivitas UI yang gesit juga, lalu fitur dual space, RAM dan ROM yang lega, musikalitas, kelengkapan hardware kayak sensor-sensor yang super lengkap, USB on the go, fingerprint scanner, lalu Qualcomm Quick Charge, plus udah disupport sama jaringan service center yang cukup tersebar di Indonesia, memang sukses memantaskan Coolpad Max ini ke jajaran HP berbandrol kelas menengah ke atas. Tapi kualitas layarnya yang di bawah ekspektasi, lalu ada penggunaan sistem on chip yang nanggung, ya walau untuk sekarang sih cukup, tapi belum bisa dibilang future proof. Kameranya yang ya so-so kualitasnya, hingga minusnya near field communication adalah faktor-faktor yang mewajibkan Coolpad Max ini melakukan penyesuaian harga ke depannya kalau mau punya daya saing yang lebih greget. Penyelamatnya adalah fitur dual space yang memang ya jujur buat saya pribadi bermanfaat banget karena sangat memudahkan mengatur urusan pribadi sama urusan kerjaan, dan sementara ini fiturnya hanya ada di Coolpad aja. Tapi nggak menutup kemungkinan vendor lain membenamkan fitur yang sama loh, dan Xiaomi kelihatannya udah mulai ambil ancang-ancang nih. Oke guys, itu dia reviewnya, semoga tetap bisa dianggap fair dan nggak bias, dan memang review yang saya susun selalu sifatnya subjektif, hanya berdasarkan sudut pandang saya pribadi dengan segala keterbatasannya. Jadi ya mohon maaf kalau masih ada yang salah-salah karena ketidaktahuan saya atau kurang akurat misalnya. Jadikanlah gaptek musuh kita bersama. Nikaus out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.